Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan channel YouTube Kanda Data. Kali ini ada kabar menarik nih bagi teman-teman pejuang skripsi yang baru selesai mengikuti perkuliahan dan akan memulai babak baru dalam studi, yaitu menyelesaikan skripsi. Kali ini topik bahasan yang akan kita bahas adalah bagaimana kita bisa menulis skripsi dari awal sampai akhir menggunakan metode penelitian survei dengan sukses tentunya. Sebelum memulai video, jika teman-teman belum langganan channel ini, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal update video terbaru dari Kanda Data. Bagi teman-teman mahasiswa skripsi ya, S1 ya, tentunya ketika sudah memasuki di semester ke-6, 6 akhir ya, atau sekarang mungkin semester ganjil, semester 7 awal, ini sedang giat-giatnya bingung. Bagaimana memulai untuk menulis skripsi? Nah, terlebih saat ini kita ingin menggunakan penelitian survei. Langkah apa yang perlu kita lakukan? Nah, di sini tips-tips yang perlu kita lakukan adalah ketika kita akan menulis skripsi, tentunya untuk penelitian survei kita harus dahului dengan pelaksanaan penelitian, ya. Jadi sebelum menulis kita melakukan penelitian. Sebelum penelitian kita harus menyusun usulan penelitian atau sering dikenal dengan namanya proposal penelitian. Nah, bagaimana strategi suksesnya untuk menyelesaikan skripsi ini? Yang pertama adalah kita perlu menyusun yang namanya perumusan masalah. Jadi sebelum kita melakukan penelitian, tentunya kita ingin menyelesaikan masalah. Di situ ada masalah apa? Untuk masalah kita bisa dengan mudah menangkap ya. Jadi kita bisa melihatnya dari adanya gap atau kesenjangan. Misalkan di ekonomi, pendapatan, kesenjangan pendapatan, kemudian kesenjangan produksi, atau produksi tidak optimal, pendapatan tidak optimal, mana yang akan kita selesaikan? Ya, jadi ini yang menjadi masalah. Kemudian tentunya untuk mendukung perumusan masalah ini ada latar belakangnya juga dong. Ya, itu yang akan menjadi kesatuan. Jadi kita harus tahu masalahnya apa, kemudian kita rumuskan. Kita boleh tulis catat sebanyak mungkin masalah tentunya yang relevan dan terkait ya di kotak-kotak itu ya, saling relevan itu kita susun kemudian dirumuskan. Selanjutnya, ketika sudah merumuskan kita akan mulai terbayang. Kira-kira tujuan penelitiannya apa ya? Jadi kita harus jelas di awal tujuan penelitiannya adalah untuk apa. Nah, dari tujuan ini kita nanti akan bisa menentukan judul, kemudian nanti bayangan hipotesis ya. Hipotesis itu adalah kesimpulan sementara dari hasil penelitian, ya. Jadi kita mulai menentukan tujuan. Kemudian kita sebelum mulai menulis proposal nih, kita perlu menentukan dan mengidentifikasi variabel penelitian. Ini penting ya karena ruhnya di penelitian survei ini biasanya kita akan mengkaji ya. Jadi dari masalah itu kita terjemahkan dalam variabel-variabel. Variabel ini akan kita uji. Mungkin bisa perbedaannya, pengaruhnya, ya, atau secara deskriptif, yaitu silakan ya sesuai dengan permasalahan yang ada. Sesuaikan juga dengan jenis skala datanya, apakah data nominal, data ordinal, data interval, atau data rasio. Ini akan menentukan metode analisis yang akan digunakan. Kemudian, strategi apa lagi yang perlu kita lakukan? Nah, di sini kita perlu menyusun langkah kerja ya. Jadi ini akan memudahkan ya dalam penyusunan proposal. Jadi langkah kerja ini penting ya. Untuk langkah kerja ini penting karena kita akan tahu ya step-step yang akan kita lakukan dari awal sampai dengan akhir ya. Dari awal sampai akhir kita akan menentukan ya. Jadi pertama dari persiapan proposal kita sudah tahu ya, kemudian nanti lokasi penelitiannya di mana, kemudian perkiraan kemampuan kita ya, waktu, biaya ya. Kita sebagai mahasiswa ya, selain penelitiannya juga bagus, juga kita perlu mempertimbangkan waktu, biaya, dan tenaga kita. Ya, karena kalau kita butuh waktu yang lama, biayanya besar ya,
kita lulusnya bisa lama ya. Makanya kita harus yang kualitas oke, tapi kita juga mempertimbangkan waktu, biaya, dan tenaga. Karena dalam penyusunan skripsi ini adalah proses belajar ya. Kemudian tadi setelah menyusun langkah kerja kita langsung tentukan lokasi dan sampel. Lokasinya mau di mana ya? Apakah diambil secara purposif ya, secara sengaja dengan pertimbangan tertentu, atau bisa menggunakan simple random sampling, stratified random sampling, atau yang non probability ya. Misalkan contohnya adalah snowball sampling dan lain sebagainya ya. Ini ditentukan dengan sampling frame yang dipunyai ya. Kalau sampling frame-nya ada homogen ya kita pakai simple random sampling. Jadi tentukan, sesuaikan ya. Kemudian sebelum 6 ini silakan teman-teman sambil bisa menyusun proposal, menggabungkan dari poin 1 sampai ke poin 5, silakan dilengkapi menjadi sebuah proposal dan lakukan bimbingan dengan pembimbing masing-masing. Ada masukan silakan direspon, diperbaiki. Tentunya masukan-masukannya ini akan masukan yang membangun. Kemudian yang keenam, ini juga akan menjadi bagian yang penting, kita perlu menyusun instrumen penelitian, yaitu kuesioner. Karena kita melakukan survei ya. Jadi survei ini kita butuh yang namanya kuesioner. Kita bisa melihat dari kuantitatif atau dari kualitatifnya. Kalau secara kuantitatif misalkan dari ekonominya ya, kita bisa melihat komponen-komponen, misalkan dari biaya, kemudian dari penerimaan ya, kita breakdown ya sampai ke parameter teknis, parameter ekonomisnya ya. Kemudian kalau yang sosialnya, misalkan kita menggunakan skala Likert ya, atau kuesioner angket ya, pertanyaan untuk skala nominal, dan sebagainya. Kita perlu menyusun kuesioner. Kemudian kita perlu melakukan yang namanya uji validitas dan reliabilitas. Ini sangat penting terutama bagi yang data yang nominal maupun ordinal ya skalanya. Kalau untuk data ekonomi kita untuk mengujinya, kita perlu melibatkan misalkan pembimbing cukup ya sebetulnya ya, ingin melihat kekurangannya apa ya. Jadi kita mencari pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan ditanyakan sesuaikan dengan kebutuhan dalam penelitian. Kalau untuk validitas dan reliabilitas instrumen ini misalkan kita menggunakan skala Likert ya, ini perlu diuji ya, apakah valid dan reliable. Kemudian silakan lakukan pengambilan data primer ya. Tentunya ini sudah dilakukan kolokium atau seminar usulan penelitian ya. Udah seminar, ada masukan-masukan dari audiens, dari penguji, silakan direspon, kemudian diperbaiki, direvisi, kemudian setelah oke semuanya baru pengambilan data primer ya. Kita dalam pengambilan data primer ini perlu ada surat izin, kemudian mmm, menghubungi dulu bagian di pemerintah daerahnya, misalkan kita di kabupaten ya, kemudian di kelompok tani kalau ke petani atau ke perusahaan, tentunya kita perlu dapat izin dulu dan teknik-tekniknya untuk pengambilan data dan wawancara tentunya harus sesuai dengan, kaidah yang tepat dan benar. Kemudian kalau kita sudah punya data primer silakan segera tabulasi, setelah ditabulasi baru dianalisis. Karena tadi di langkah kerja kita sudah menentukan akan dianalisis misalkan menggunakan apa. Nah, setelah tabulasi dan analisis langsung saja kita interpretasi dan ambil kesimpulan dari masing-masing analisis itu, kemudian silakan finalisasi skripsi. Kan yang bab 1 sampai bab 3 misalkan untuk proposal sudah, tinggal lanjutkan bab 4 hasil dari pembahasan dan bab 5 kesimpulan, tambahin lampiran. Sudah selesai skripsi Anda. Itulah langkah-langkahnya, silakan untuk skripsi selanjutnya, silakan ikuti arahan pembimbing, ada revisi dan lain-lain silakan ditambahkan, kemudian siap-siap sidang skripsi dan Anda akan dinyatakan lulus menjadi seorang sarjana. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.